Halo dan selamat bergabung bersama Vikun. Di sini tempat buat kalian para pelupa yang mau nonton ulang anime kesayangan, atau buat para wibu yang kejar setoran biar bisa naik kasta jadi wibu elit. Channel ini akan bahas alur cerita anime secara singkat tapi jelas. Tetap disaranin buat nonton anime aslinya ya. Hari ini kita bahas anime Clannad Season 2. Clannad After Story. Kenapa skip season 1? Karena rasanya cuma pengenalan tokoh aja. Di season 1 nyeritain kehidupan Tomoya Okazaki, siswa nakal kelas 3 SMA yang sering bolos, benci sama kota tempat tinggalnya juga ayahnya sendiri. Punya teman dekat namanya Sunohara Yohei, sama-sama berandalan juga. Setelah ketemu karakter yang namanya Nagisa Furukawa, kehidupan Tomoya mulai berubah, sampai akhirnya dia pacaran sama Nagisa. Di season 1 gak cuma nyeritain kehidupan Tomoya sama Nagisa, tapi karakter sampingan yang lain juga. Oh iya, Nagisa ini bocahnya sakit-sakitan. Oke cukup, langsung aja ke season 2. Di season 2 juga sebenarnya cerita nggak cuma fokus ke Tomoya. Episode awal nyeritain tentang pertandingan baseball antar pemilik toko yang diadain ayahnya Nagisa. Lanjut bahas Mei, adanya Sunohara yang khawatir sama kakaknya. Sampai-sampai Sunohara nyari pacar bohongan, biar Mei ngerasa tenang karena ada yang jagain kakaknya. Ada juga cerita soal kucing yang selalu dekat sama Misae, ibu kosnya Sunohara. Kucing ini jelmaan teman masa lalunya Misae yang udah meninggal. Lanjut ada Miyazawa Yukine, penjaga perpus yang diseganin sama anggota geng, karena kakaknya ketua geng. Kalian jangan heran kenapa seolah Clannad ini banyak fillernya, karena setelah ditonton, kelihatan kalau Clannad ini emang bukan anime murni cinta-cintaan doang. Permasalahan dari setiap karakter sampingan ini punya banyak pelajaran. Buat Tomoya sendiri, ini jadi sebuah proses pendewasaan. Apalagi Tomoya punya masalah soal keluarganya. Bahkan Clannad sendiri bisa diartikan sebagai keluarga. Lanjut ke cerita, suatu hari Nagisa mulai sakit-sakitan lagi. Tomoya jadi sering murung bahkan sampai kelihatan kurus. Sanae, ibunya Nagisa juga bilang kalau Nagisa nggak bakal bisa lulus sekolah. Dan bener aja, di malam Natal barengan sama ulang tahunnya Nagisa, udah dipastiin dia nggak lulus. Hari-hari setelahnya salju bertebaran di mana-mana. Hari itu hari kelulusan Tomoya, tapi Nagisa masih sakit. Pulang dari sekolah, Nagisa udah nunggu di luar rumah. Bodoh ngapain? Terakhir kok. Aku pengen lihat kamu pakai seragam. Besoknya, Tomoya mutusin buat bantu kerja di toko kue ayahnya Nagisa. Tapi nggak lama, karena dia sadar nggak bisa terus bergantung sama keluarganya Nagisa. Dia niat pindah rumah dan cari kerjaan sendiri. Ya, Tomoya ini numpang di rumahnya Nagisa. Dia nggak betah di rumahnya sendiri karena berantem sama ayahnya. Singkat cerita, dia udah pindah rumah dan kerja di tempat Yoshino. Nagisa hampir tiap hari mampir, bangunin dan masak buat Tomoya. Sampai akhirnya suatu hari manajernya Tomoya ngasih tawaran promosi buat kerja di tempat kenalannya. Tapi batal, karena ayahnya Tomoya ngelakuin tindakan kriminal. Dan kenalan si manajer ini tahu dia nggak mau anak kriminal kerja sama dia. Tomoya jelas marah. Dia ngerasa ayahnya selalu nyusahin dia, bahkan ketika udah nggak tinggal serumah. Tomoya udah terlalu benci sama kota tempat tinggalnya. Dia ngajak Nagisa pindah kota buat mulai hidup baru. Menikahlah denganku. Besoknya dia datang ke rumah Nagisa pakai baju rapi. Ayahnya Nagisa sih kayaknya udah tahu maksudnya. Dia ajak Tomoya ke lapangan. Kalau bisa pukul bolanya, saya dengerin. 3 kali lemparan bola, semuanya gagal. Silahkan coba lagi. Tomoya terus latihan bahkan waktu kerja. Dan setelah sekian lama dia datang lagi ke ayahnya Nagisa, tapi dia gagal lagi. Besoknya hari hujan, ayah Nagisa nyamperin. Kutukan last game gak berlaku buat Tomoya. Kali ini dia berhasil. Kalau Nagisa sampai sedih, gua ambil lagi. Tomoya sama Nagisa kaget, akhirnya direstuin. Mulai dari situ mereka ngabisin waktu bareng, sampai akhirnya musim dingin datang. Dan Nagisa sakit lagi. Tapi kali ini dia berhasil lulus sekolah, karena sebelumnya gak banyak absen. Mereka bikin upacara kelulusan sendiri. Sebelumnya gak bisa ikut acara resmi karena masih sakit. Setelah itu mereka resmi jadi suami istri. Singkat cerita, ada bayi di perut Nagisa. Ayahnya Nagisa udah pasti heboh orangnya. Tapi 2 bulan setelahnya dia mulai kepikiran. Dia ngingetin Tomoya kalau kedepannya bakal berat. Ini soal kondisi Nagisa yang lemah. Dan bener aja Nagisa mulai sakit-sakitan. Tapi dengan keadaan kayak gitu dia pengen ngelahirin di rumah, bukan di rumah sakit. Sanae diskusi sama Tomoya tentang bahaya yang udah disampaikan dokter. Dan setelah Tomoya sampein hal itu, Nagisa akhirnya nggak masalah kalau emang harus ngelahirin di rumah sakit. Asalkan bisa lihat bayinya. Skip ke musim panas, Tomoya ajak Nagisa ke pantai. Di sana mereka bahas nama buat bayinya nanti. Dan sepakat buat kasih nama Ushio. Mereka janji bakal datang lagi ke pantai bareng Ushio tahun depan. Tahun baru akhirnya datang dan masuk lagi ke musim dingin. Nagisa mulai sakit ditambah kondisi hamil tua. Ternyata jadwal Nagisa ngelahirin lebih cepat dan dia terpaksa harus ngelahirin di rumah. Di tengah proses Nagisa berulang kali pingsan dan kebangun sama rasa sakitnya. Tomoya nggak kuat nahan nangis lihat penderitaan Nagisa dan akhirnya Ushio lahir. Tomoya gendong dia dan kasih lihat ke Nagisa. Nagisa senyum bahagia walaupun kelihatan capek. Tapi Nagisa pun pergi. 5 tahun berlalu semenjak kepergian Nagisa. Tomoya hidup tanpa semangat. Dia bahkan ngerasa pacaran dan nikah sama Nagisa itu salah. Tomoya mulai minum-minum, sampai suatu hari Sanae ajak Tomoya buat piknik bareng Ushio. Tomoya sebenarnya males, tapi nggak enak sama Sanae. Sampai di harinya, dia pergi ke rumah Sanae, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma ada surat, ada tiket juga. Sanae bilang ada keperluan mendadak dan nggak bisa ikut. Tomoya tahu kalau ini cuma akal-akalan Sanae biar dia bisa habisin waktu bareng Ushio. Jadi semenjak Nagisa pergi, Tomoya nggak mau ngasuh Ushio. Ushio dititipin ke Sanae. Tiba-tiba Ushio muncul malu-malu. Pengen piknik bareng Akio sama Sanae. Ya udah tunggu mereka pulang. Tapi sampai besoknya mereka
belum pulang. Setelah sehari bareng sama Ushio, Tomoya sedikit ngerasa kasihan dan akhirnya mutusin buat piknik berdua. Di kereta, Tomoya sempat marah ke anak lain karena berisik. Ushio lari ke kamar mandi karena takut lihat Tomoya kayak gitu. Kata Sanaya, aku cuma boleh nangis di kamar mandi. Turun dari kereta, Tomoya ngasih mainan robot ke Ushio. Besoknya mereka berdua main di kebun bunga. Sambil liatin Ushio yang lagi main, Tomoya ngerasa familiar sama tempatnya. Ternyata itu daerah tempat tinggal neneknya Tomoya. Sanaya udah atur ini dari awal. Tomoya pun ketemu sama neneknya. Neneknya cerita soal ayahnya Tomoya. Dulu waktu ibunya Tomoya meninggal, ayahnya tetap ngerawat Tomoya, selalu berusaha buat bahagiain Tomoya. Baru waktu Tomoya udah remaja, ayahnya mulai minum-minum karena banyak masalah. Dengar cerita itu, Tomoya ngerasa posisinya sama, tapi dia lebih lemah karena dia nggak ngerawat Ushio dari awal. Tomoya balik ke kebun bunga. Di sana Ushio kelihatan bingung nyari mainan robotnya yang hilang. Tomoya bilang kalau nanti bakal dibeliin mainan baru, tapi Ushio tetap mau mainan yang itu. Itu robot yang ayah pilih dan beli buat aku. Hadiah pertama dari ayah. Tomoya makin sadar, selama ini Ushio tumbuh sendiri tanpa kasih sayang seorang ayah. Di perjalanan pulang, Tomoya cerita soal Nagisa ke Ushio. Mereka pulang ke tempat Sanae. Sanae tentu aja senang karena berhasil nyatuin mereka. Tomoya mutusin buat tinggal bareng Ushio di rumahnya sendiri. Dia juga antar jemput Ushio ke sekolah. Suatu hari, Tomoya pergi ke rumah ayahnya. Dia ngenalin Ushio. Tomoya nyaranin ayahnya buat pulang kampung. Dia bilang kalau yang ayahnya lakuin udah cukup. Saatnya istirahat. Ayahnya Tomoya ngerasa lega karena Tomoya udah nerima dirinya. Setelah beres persiapan, ayah Tomoya siap pergi. Tomoya minta maaf sama ayahnya buat selama ini dan ngucapin pesan lain. Dan ayahnya pun pergi. Suatu hari Ushio sakit. Dokter bilang sakitnya aneh sama kayak Nagisa. 2 bulan berlalu, demam Ushio masih belum turun. Tomoya ngundurin diri dari pekerjaan buat fokus jaga Ushio. Awalnya Ushio mau dibawa ke rumah sakit, tapi Tomoya ngerasa percuma karena nggak ada yang tahu obatnya. Tomoya yang belum lama mulai nikmatin hidup harus dibikin sedih lagi. Dia semakin benci sama kota tempat tinggalnya. Ushio berkali-kali punya permintaan yang nggak bisa dipenuhin Tomoya. Dia pengen sekali lagi piknik bareng ayahnya. Sampai akhirnya Tomoya ngalah dan nurutin permintaannya. Mereka berangkat. Ushio nggak mau digendong. Dia jalan pelan-pelan sambil digandeng. Tiba-tiba salju turun. Ushio bilang kalau dia suka salju. Tomoya juga bilang gitu, walaupun sebenarnya salju cuma bikin dia keinget sama hari terakhir Nagisa. Beberapa langkah Ushio jatuh dan lemes nggak kuat jalan. Ini di mana? Apa kita di dalam kereta? Iya, kita di dalam kereta. Gelap. Apa udah malam? Iya, ini udah malam. Papa, aku sayang papa. Iya, papa juga sayang kamu. Dan akhirnya Ushio nyusul Nagisa. Sekali lagi Tomoya nyesel ketemu Nagisa. Flashback ke awal pertemuan mereka, tapi Tomoya nggak ngajak Nagisa kenalan. Seolah dia mau ngerubah takdir. Tapi setelahnya dia tetap ngejar Nagisa. Tiba-tiba Tomoya bangun. Dia ada di tempat di mana Nagisa baru beres ngelahirin. Dan cerita berlanjut normal sampai Ushio dewasa. Tamat. Nah, untuk ending ini ada beberapa versi penjelasan. Ada yang bilang kalau cerita Nagisa sama Ushio mati itu nyata, tapi ada legenda kalau di kota itu punya keajaiban buat ngabulin permintaan penduduknya. Ada juga pendapat soal dunia paralel, dan masih ada pendapat lainnya. Kalau kalian mau dibuatin video soal penjelasan ending, komen di bawah ya. Kita bahas di video terpisah. Gitu aja buat alur cerita anime kali ini. Terima kasih udah nonton, support dari kalian sangat berarti.